Bang, dari kemarin reviewnya 2 lipatan terus. Sekali-sekali 3 lipatan dong. Nih, gua kasih 3 lipatan. Three60 merupakan salah satu brand asal Korea, tapi sepeda ini tuh rame banget di China. Dan dia juga made in China dan diimpor dari China ke Indonesia. Tapi sekarang itu ada juga 360 yang made in Indonesia, jadi sudah diambil lisensinya sama distributor Indonesia. Dan dia juga ciptakan 360 Nano made in Indonesia juga yang dipasarkan di Indonesia bersama 360 yang made in Indonesia. Bagaimana impresinya? Kita mulai reviewnya dari depannya dulu. By the way, sebelum ada Pikes di Indonesia, 360 ini lebih dulu meniru desainnya si Brompton. Jadi kalau lo lihat betul-betul nih, ini modelnya tuh mirip banget sama si Brompton. Cuman ada beberapa detail yang berbeda sama Brompton aslinya. Nah, begitu juga di bagian bannya. Ukuran bannya ini 16349 atau 16 plus. Kalau lo bisa lihat ya, ini bannya bawa dari CST. Nah, yang made in China itu bannya semua dari CST, tapi yang made in Indonesia baik 360 maupun 360 Nano itu pakainya dari Kenda. Secara feeling menurut gua lebih suka feelingnya si CST ya, jadi dibawa di jalan ngebut, dibawa di jalan rusak, ini lebih oke menurut gua secara feeling ya dibanding sama yang bawaan Kenda. Nah, kalau lo lihat ini velgnya ini udah double wall, warnanya hitam di bagian sini. Untuk jari-jarinya juga spooknya ini warnanya hitam. Dan untuk bagian hubnya ini nggak ada mereknya dan warnanya juga hitam. Nah, by the way ini juga yang gua ambil tuh 360 Black Edition. Black Edition tuh ada dua tipe. Yang pertama yang full black kayak yang di depan gua nih, jadi sampai di bagian internal gila itu juga black. Ada juga yang Black Edition biasa. Kalau Black Edition biasa itu yang black itu di bagian handle post, di bagian velg, jari-jari dan bagian belakang. Kalau ini benar-benar yang full black secara total. Nah, di bagian garpunya kalau lo lihat ini modelnya sama seperti Brompton ya, jadi melengkung ke depan gitu, mirip-mirip dahon juga modelnya. Dan ini bagian forknya bahannya juga chromoly. Jadi secara total sepeda ini pakai chromoly semua, di bagian forknya, di bagian triangle belakangnya, di bagian handle postnya itu semuanya pakai chromoly. Kalau Pikes kan dia hanya di bagian frame-nya aja, di bagian yang lainnya itu bahannya masih high steel. Kalau ini enggak, ini chromoly. Dikasih juga penguncian di bagian sini untuk si handle postnya dan udah dilengkapi juga sama spakbor yang bahannya ini plastik. Kelihatannya kayak aluminium tapi sebetulnya ini plastik. Untuk bagian remnya, ini remnya nggak ada mereknya, tapi sudah pakai yang dual ya. Jadi kalau lo pencet nih, dia bergeraknya dua sisi, kiri dan kanan. Secara feeling menurut gua nih empuk banget remnya, enak banget untuk ukuran fit brake ya. Dan pakem. Tapi kalau kondisinya cerah kayak biasa lo pakai, ini naik turun kiri kanan ini enak banget dipakainya, ngeremnya tuh pakem gitu. Tapi kalau pas lagi kondisinya basah agak sedikit nggak pakem menurut gua. Tapi untuk ukuran V-brake ini menurut gua oke banget secara feeling, empuk dan presisi pengeremannya. Nah, kita lanjut ke bagian sisi sebelah kirinya. Ini ada penguncinya di bagian sini. Ini udah dilengkapin sama kayak karet kabel gitu, jadi nggak gampang kegores di bagian sininya. Terus di bagian sini juga sebetulnya nggak ada pelindung untuk si kabel. Gunanya apa sih sebetulnya pelindung ini? Ini tuh kalau lo copot si spakbor, jadi dia itu kabelnya nggak kena si ban pas di belok kiri atau kanan. Kan sekarang itu kan 360 kebanyakan dicopot nih spakbornya depan belakang supaya lebih bagus dan bisa dilurusin. Kalau gini kan nggak bisa dilurusin nih. Nah, ini dia belum ada ininya, ini gue tambahin sendiri nih ininya. Kita lanjut naik ke bagian atas. Ini sudah dikasih front block, jadi kalau lo mau taruh tas gampang tinggal ditaruh aja. Nah, kita bahas di bagian headsetnya sekarang. Untuk ini menurut gua ini headsetnya rigid banget ya di bawahnya. Jadi kalau sebetulnya yang bikin khawatir 3 lipatan tuh kan kadang dia agak goyang ya. Tapi kalau ini enggak. Jadi lu bawa nanjak, turunan, jalan rusak, nikung yang tajam gitu, ini sama sekali nggak goyang dan rigid banget menurut gua. Kalau dibanding sama Pikes Gen 1 ini cukup jauh ya, karena Pikes Gen 1 agak sedikit goyang jadi lu mesti ganti. Tapi kalau dibanding sama Pikes Gen 2 itu gua belum tahu bagaimana. Nanti gua akan buat perbandingan dan versusnya antara si 360 sama Pikes Gen 2 dan ada juga nanti reviewnya Pikes Gen 2, jadi tungguin aja videonya.
Nah, untuk bagian handle post ini bahannya juga sudah chrome-poly ya di bagian atas. Modelnya melengkung dan ukurannya standar aja, nggak begitu tinggi. Kita lanjut ke bagian atas sekarang. Oke, jadi 360 yang gue beli ini tipenya M3S yang Black Edition flat bar. Jadi sebetulnya ini stangnya atau handlebarnya tuh flat, tapi gue ganti ke yang mid-rise dari Dex. Kenapa? Karena nanti kan gue ada rencana mau versus sama si Pikes. Dan Pikes itu udah pakai yang rise gitu, jadi nanti gue mau coba ini apakah posisinya bagus atau enggak dengan posisi yang seperti ini. Jadi ini udah gue ganti ke Dex. Kalau misalnya belum diganti, ini posisinya resi banget, jadi agak sedikit nunduk gitu. Secara ukuran bagus menurut gue, pas yang rise-nya. Nah, kita lanjut sekarang ke bagian remnya. Kalau lo lihat ini remnya mirip banget sama punyanya Brompton ya. Secara feeling ini enak banget menurut gue ya. Jadi empuk banget memang remnya. Dan untuk di bagian shifter dia pakai dari Strumi Archer, ini yang 3 speed, ada penunjuknya. Nah, untuk bagian kabel ini udah pakai dari Jaguar. Kalau yang rem dia pakai Jaguar yang CX, kalau yang shifter dia pakainya Jaguar yang Lex. Nah, untuk bagian hand grip ini juga gue udah ganti ke Light Pro yang busa, karena hand grip bawahnya itu nggak enak banget dipakainya dan cukup keras dipakainya, jadi nggak nyaman dipakainya. Nah, kita lanjut ke bagian frame-nya. Kalau lo lihat ini frame-nya memang cukup mirip sama Brompton ya. Bedanya cuma di bagian depan nih. Jadi dia bagian depannya itu agak nge-V gitu. Kalau Brompton kan nggak bulat. Kalau Pikes Gen 2 juga sekarang sudah bulat ya. Jadi bedanya memang di ukuran aja. Kalau secara pengerjaan menurut gue ini biasa aja pengerjaannya. Walaupun ini made in China, menurut gue made in Indonesia masih bisa menyaingi made in China ya. Jadi betul-betul kalau secara detail lo bisa lihat ini las-lasannya juga nggak begitu rapi-rapi banget, tapi cukup rapi. Dan di beberapa detail bagian itu juga ada cat yang kurang begitu rapi juga di bagian pengecatannya. Tapi ini ukurannya di atas kelasnya medium ya. Jadi walaupun nggak rapi, ini gue bandingkannya sama Kemhazy misalnya atau Evenhon. Jadi ini memang di bawahnya Evenhon sedikit. Tapi kalau dibanding sama kelasnya yang di bawah itu, ini jauh lah. Ini masih lebih tinggi kelasnya dibanding yang di bawahnya Evenhon. Kalau sama elemen ya 11-12 menurut gua, dan gua sih cukup bangga kalau merek Indonesia bisa menyaingi buatan dari luar negeri ya. Nah, untuk warnanya ini hijau dan oranye. Sebetulnya ini konsepnya sama seperti si Brompton Explorer, atau kalau di Pikes Gen 2 tuh Pikes Gen 2 yang Nature. Cuman ini warnanya lebih terang kalau gue lihat ya. Gue sih lebih suka warna ini ya, karena kelihatan lebih gimana ya, lebih cerah gitu kelihatannya dibanding sama yang Nature atau yang Explorer punya Brompton. Nah, ini dia semuanya bagian-bagian ini tuh dia pakainya stiker, jadi bukan dekal atau cat. Di bagian handle post juga nih ada logo 360, ini juga sama stiker juga. Dan belum dikasih pelindung kabel di bagian-bagian sini ya. Jadi kalau misalnya lu belok sepertinya sih harus dikasih, kalau enggak nanti ada noda bekas kabel gitu bagian situ. Jadi menurut gue secara pengerjaan, baik dari las-lasan sama pengecatan, menurut gue ini kelasnya biasa aja di bawah Evenhon ya, jadi nggak yang bagaimana-bagaimana. Tapi kalau secara bahan frame menurut gue cukup bagus, karena dia bisa kasih bahan full, secara full chrome-poly semua, baik di bagian frame, handle post, terus garpu belakang, dan yang terpenting adalah segitiga di bagian triangle lane. Menurut gue itu yang cukup oke. Kita lanjut sekarang ke bagian seat postnya. Nah, kalau seat post ini gue suka ya modelnya. Jadi dia tuh bukan yang tipe halus, masih ada garis-garisnya, tapi garis-garisnya cukup kecil, jadi nggak terlalu kelihatan banget ada garis-garisnya gitu. Dan ini juga sudah dikasih sleeve, jadi nggak gampang baret-baret di bagian sini. Ada logo 360 yang dicat di bagian sini, jadi bukan stiker. Nah, untuk bagian seat clampnya ini bahannya plastik ya. Dan kalau gue rasain ini cukup ringkih ya menurut gue di bagian sini ya. Kalau lo tekan nih agak sedikit goyang-goyang, tapi apakah cukup kuat? Menurut gue sih cukup kuat ya di bagian sini. Kita lanjut ke bagian sadelnya. Kalau untuk sadelnya secara model ya, gue ini suka banget sama sadelnya. Secara model loh ya, lo bisa lihat nih ya, di bagian sini, di bagian besinya itu warnanya silver. Dan di bagian joknya tuh ada jahitan warna putih gitu. Jadi kelihatannya tuh keren banget, bahkan dibanding sama beberapa sadel yang gue bilang keren sebelumnya, ini menurut gue jauh lebih keren. Tapi secara model, begitu dinaikin ini kurang begitu nyaman ya menurut gua ya. Jadi kalau dibawa jauh tuh agak sedikit panas kalau pakai ini. Jadi gua ganti ya, karena kan kalau lu bawa hanya kota-kota deket-deket ini cukup, tapi kalau misalnya lu pakai untuk jarak jauh menurut gua ini agak kurang nyaman. By the way, sepeda ini nggak ada standar, jadi satu-satunya cara bikin dia berdiri adalah dengan menekuk. Kalau misalnya lu buka gini ya dia nggak ada. Bisa dipasangin, kayaknya sih bisa dipasangin standar. Kita lanjut sekarang ke bagian cranknya.
Kalau 360 yang nano itu kan sudah pakai crank Holotech ya. Kalau ini belum, ini masih pakai crank standar walaupun sudah bearing. Dan ini mereknya dari 360. Secara model dan perputaran gue sih cukup suka ya, karena ini cukup lancar, dibawanya nggak terlalu berat juga. Nah, untuk bagian rantainya ini pakai rantai dari KMC. Jadi sudah cukup bagus menurut gue, cuman warnanya sih agak sedikit murah ya kalau lo lihat. Kabelnya masuk di bagian sini dan sudah ada pelindung kabel nih atau pengunci kabel yang cukup panjang ya, jadi kelihatannya lebih rapi. Untuk bagian pedal, ini pedalnya lipat standar, modelnya seperti ini, ditekan begitu. Nah, untuk bagian elastomernya ini juga modelnya menurut gua sih cukup stabil ya. Jadi dibawa nggak terlalu goyang-goyang, walaupun ada sedikit goyang, tapi menurut gua nggak terlalu bagaimana. Kalau dibawa ngebut tuh nggak begitu berasa. Hanya berasa kalau lo pakai di jalanan rusak. Tapi menurut gua ini masih dalam batas yang cukup oke, bukan cuman wajar ya. Ini cukup oke dibawa. Jadi menurut gua sih untuk ukuran elastomernya oke menurut gua. Nah, untuk bagian easy wheel-nya, ini yang gue agak kurang suka karena modelnya nih begini ya. Jadi bahannya tuh bahan plastik full, walaupun dia juga sudah bearing kelihatannya. Dan kalau diputer nih ada lampu-lampunya kayak sepatu roda gitu. Modelnya kayak gini. Dan putarannya juga nggak terlalu lancar-lancar banget. Didorong sih enak kayak bawa koper biasa, tapi secara model agak sedikit kaku. Nanti sih kayaknya lebih baik ini ganti ke yang bahan aluminium aja. Nah, untuk segitiga belakangnya ini bahannya chromoly. Dia juga sudah disediakan plat di bagian sini untuk melindungi si pengunci depannya ke bagian sini, jadi ininya nggak baret. Kita lanjut ke bagian senjata utamanya. Nah, ini dia bawa senjata utama dari Strumi Archer SRF 3, artinya 3 speed. Kalau lo lihat ini Black Edition, jadi di bagian internal gear ini juga warnanya hitam ya. Jadi kelihatannya tuh keren banget nyatu sama si bagian triangle yang warna hitamnya juga. Nah, menurut gue secara perpindahan Strumi Archer ini enak banget ya. Jadi nggak banyak delay, perpindahannya cepat. Dan keuntungannya internal gear adalah begitu dibawa ya, kalau lo mau pindahin itu nggak perlu sambil jalan. Jadi misalnya lo lampu merah berhenti macet nih, lo mau pindahin giginya itu bisa. Jadi sama seperti motor gitu. Jadi ini bisa dipindahin secara instan kayak gitu. Nah, untuk perbedaan antara internal gear dan external gear nanti juga gue akan buat videonya, perbandingan antara internal dan eksternal, apakah perbedaannya cukup jauh atau mana yang lebih baik antara eksternal dan internal gear. Untuk tensionernya ini bahannya plastik ya. Ini ada tulisan 360 di bagian sini. Kalau gue lihat sih ini cukup stabil dan cukup kuat ya. Gue udah coba beberapa kali lipat dan dibawa di jalan rusak, dibawa ngebut, ini juga nggak ada masalah. Jadi cukup oke. Perlu diganti atau enggak, menurut gue sih tergantung kebutuhan. Kalau memang lo perlu silahkan ganti, kalau enggak ya nggak perlu ganti menurut gue. Nggak ada chain fusher pasti jelas karena ini cuman 3 speed aja. Kalau Pikes kan 3x2 speed, jadi dia ada external gear 2. Kalau ini enggak, jadi bener-bener internal 3 speed aja. Nah, untuk rasio gear 3 speed apakah cukup ringan atau enggak? Menurut gue sih ini ukurannya cukup ya. Jadi kalau dibawa ke nanjakan yang enggak terlalu tinggi ini masih oke. Tapi kalau dibawa ke tanjakan yang tinggi ini pasti nggak enak karena kurang begitu ringan ya. Tapi kalau untuk ngebut menurut gue ini jagonya banget ya. Jadi kalau dibawa ngebut ini hubnya tuh enteng dan loncer banget. Jadi lu gue sedikit itu majunya tuh bisa cukup jauh. Bahkan dibanding sama beberapa yang pernah gue pakai ya kayak Troy, Camhazy, ini masih lebih ngebut atau perputarannya itu masih lebih kenceng. Nah, bagaimana dengan suara jangkriknya? Kalau suara jangkriknya, kalau lu ada di speed yang paling tinggi atau gigi 3, itu ada suara jangkriknya, walaupun nggak terlalu kencang. Tapi kalau lu ada di gigi 1, itu nggak ada sama sekali suaranya, jadi betul-betul senyap sekali. Jadi ini sih gue suka karena dia senyap dan loncer ya, nggak begitu kedengeran suaranya. Nah, ini kita dengerin yang di gigi 1-nya dulu ya, kita puter ya. Nah, sekarang kita pindahin ke gigi 3. Ini gue langsung pindahin aja. Nah, ini udah gigi 3 ya. Gue coba putar ya. Nah, jadi kalau di gigi 3 memang kedengeran banget suara jangkriknya. Walaupun nggak kenceng kayak jangkrik yang 2 lipatan ya. Tapi ini kedengeran lah setidaknya. Seperti jangkrik di bawahnya sedikit jangkriknya standar lah. Kurang lebih itu. Jadi suaranya sih manis banget, senyap menurut gue. Nah, sekarang kita bahas soal proses pelipatannya. Yang pertama yang gue mau tunjukkan adalah
klem di bagian seat post itu adanya di sebelah kiri. Jadi karena ini dari China mungkin dia taruhnya di left hand. Jadi kalau lo pakai tangan kiri ini lebih gampang bukanya. Jadi di sebelah sini klemnya. Nah untuk pelipatnya yang pertama adalah naikin dulu si roda belakang. Nah ini dia enak banget dinaikin. Nah, tinggal satu kali naikin. Jadi di bagian sininya tuh betul-betul ukurannya pas. Jadi kalau lo naikin turunin tuh gampang banget gitu. Ini naikin dulu bagian belakangnya. Nah setelah dinaikin, gue tunjukin ke kalian di bagian klemnya sekarang. Nah ini ada dua sisi kan, di bagian handle post dan juga di bagian frame. Nah untuk klem menurut gue ini bahannya plastik dan gimana ya, sama seperti klem yang di seat post. Jadi agak sedikit ringkih kalau gue lihat, tapi kuat, ini cukup kuat menurut gue. Nah ini kita coba buka bagian sini dua-duanya. Nah karena dia penguncinya adalah besi ketemu besi di bagian sini, jadi kadang di bagian sini tuh ada cat yang sedikit melupas gitu, dan itu wajar menurut gua. Nah ini yang pertama kita naikin ke bagian sini, terus kita klep ke bagian sini. Nah di bagian sini itu ada metal gitu, nih kalau lo lihat ya, ini untuk melindungi si frame dari ini ya. Jadi kunciannya ini nanti ketemu di sini karena ada platnya, jadi dia ngelindungin gitu. Plak. Nah, setelah itu baru turunin si handle postnya ke bagian bawah. Gitu. Nah, ini kalau posisi gini nggak bisa diangkat karena dia pasti goyang. Jadi si seat postnya ini lo mesti turunin dulu. Nah, kalau diturunin di bagian bawah itu ada stopper. Setelah itu baru bisa lo angkat. Gitu. Nah, untuk bagian frame ini hitungannya rapih menurut gua. Cuman ada beberapa aja kayak contoh nih ya. Ini orennya masih ada sedikit hijaunya dikit. Jadi kalau gue lihat sih ini awalnya nih hijau semua, terus dia cat ke warna oranye untuk bikin dual gitu. Tapi wajar, itu di pengecatan wajar sekali. Untuk beratnya ini sekitar 12,5 sampai 13 kilo. Jadi ya cukup berat ya untuk dibawa-bawa. Tapi enaknya ini bisa didorong. Kalau lihat ya ini didorongnya enak banget karena udah ada rodanya. Jadi mau didorong gimana pun ini enak. Ini gue coba masukin ke dalam mobil untuk lihat seberapa ringkas dia di dalam mobil. Kalau 3 lipatan tuh ininya juga masih jauh. Nah terus kalau kita putar ke bagian sini, ini juga bisa ringkas banget. Tapi memang kalau misalnya posisinya begini ya, itu tuh kayak harus ada kotak gitu. Karena kalau enggak, kalau lo jalan nih dia goyang-goyang ini. Atau diganjel atau diikat di bagian sininya supaya nggak goyang-goyang. So untuk harga sepeda ini 360 yang standar itu di angka 9.350 sampai 10 juta rupiah. Nah untuk yang Black Edition ini harganya 10.350 sampai 11 juta rupiah. Bedanya apa? Kalau yang standar itu kebanyakan silver, bahkan di bagian internalnya juga silver. Kalau yang Black Edition itu semuanya full black, lo bisa lihat. Cuman bedanya di frame-nya aja. Jadi menurut gua kalau secara overall, kalau lo lihat betul-betul ini gua puas banget pakai sepeda ini. Cuman agak sedikit keganggu di bagian pengecatan dan pengerjaannya aja. Tapi secara fungsi, secara pembawaan untuk dipakai kota-kota ini enak banget. Dan yang paling utama adalah ini tuh ringkas banget. Jadi kalau lo taruh mobil tuh dia makan space-nya tuh kecil banget, nggak terlalu ribet. Dan udah pasti bisa didorong-dorong. Kalau lo mau pakai kemana-mana, ke mall misalnya lo tinggal dorong aja kemana-mana, lebih gampang menurut gua. Jadi menurut gua ini cukup worth it. Sekian video review gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya gue lebih semangat update videonya. Jangan lupa keep in touch sama kita di Instagram di @shiningshine. Semua info sepeda kita akan bagi di sana, dan semua sepeda yang sudah kita review kita juga jual di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.